Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fajar Irawan, Grafita Maharani, dan Muhammad Nur Wahid akan menjelaskan mengenai tentang kepatuhan hukum. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kepatuhan hukum. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat, dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti, dan menaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menaati sesuatu atau seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum yaitu keadaan seorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum yang telah berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan, sebagai konsekuensi hidup bersama di mana kesetiaan diwajibkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh terhadap aturan hukum. Kepatuhan hukum dalam masyarakat merupakan cita-cita hukum yang harus ditegakkan. Hukum akan tegak apabila ketiga pilar hukum bersinergi dengan baik yaitu perundang-undangan, aparat, penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Sinergitas ketiga pilar tersebut akan membuahkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat akan terbangun menjadi penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yaitu menjamin kepastian dan keadilan. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Yang kedua, ada contoh kepatuhan hukum. Contoh kepatuhan hukum dalam kehidupan di lingkungan keluarga diantaranya adalah 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Beribadah tepat waktu. 3. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya, serta melaksanakan aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh semua anggota keluarga. Selanjutnya, dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak mencontek ketika sedang ulangan, memperhatikan penjelasan guru, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku, serta tidak kesiangan. Selanjutnya, contoh kepatuhan hukum dalam kehidupan lingkungan masyarakat diantaranya adalah melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, melaksanakan tugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya, serta rutin membayar iuran warga. Lalu, contoh kepatuhan hukum dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara diantaranya bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum atau pemilu, membayar pajak, membayar retribusi parkir, dan membuang sampah pada tempatnya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum akan terbangun jika disertai beberapa faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu hukum. Berikut merupakan teori efektivitas hukum menurut Surjono Sukanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor hukumnya sendiri atau undang-undang. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan
ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum mempunyai sifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Yang kedua adalah faktor penegak hukum. Yang dimaksud faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Maka dari itu, kepribadian serta mental penegak hukum mempunyai peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan serta alat-alat komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Yang keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak pasti mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul merupakan taraf kepatuhan hukum, yaitu hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Yang kelima adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan merupakan sebuah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Di antaranya yaitu yang pertama kompleks. Kepatuhan hukum yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. Yang kedua yaitu identification. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Yang ketiga yaitu internalization. Seseorang yang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan. Yang keempat yaitu kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada. Yang selanjutnya yaitu mengenai dampak ketidakpatuhan hukum. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum mengakibatkan terjadinya ketertiban dalam masyarakat dan sebaliknya apabila ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Selain mendapatkan sanksi secara pidana, dampak dari ketidakpatuhan hukum yaitu dapat dikucilkan dari suatu lingkungan
serta tidak optimalnya program-program atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu, jika terdapat pada suatu daerah yang masyarakatnya masih tidak patuh terhadap hukum, maka daerah tersebut akan tertinggal jauh dengan masyarakat yang patuh terhadap hukum. Seperti contohnya yaitu dapat kita lihat dari pelanggaran hukum di lalu lintas. Dampaknya berupa kerugian finansial atau bahkan kehilangan nyawa karena tidak menaati aturan hukum yang telah berlaku. Yang terakhir yaitu mengenai indikator membentuk kesadaran hukum. Menurut Profesor Soerjono Soekanto, indikator membentuk kesadaran hukum dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum yaitu pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang telah diperbolehkan. Kemudian pemahaman hukum, sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Selanjutnya, sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu pola perilaku hukum, yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam suatu masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat telah mematuhinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.